gimana ya, pilihan hati itu emang nggak bisa bohong ya. Jawa Tengah nih, sombong banget dari Vincent ini. Terus aku coba kenalan sama mereka ya kan, sama Kak Vincent. Dia dulu tuh sombong banget gitu loh Kak. Kata Panji sih akan lucu pada waktunya. Iya, betul. Gitu. Kita itu beraktivitas bersama organisasi. Wow. Bisa aja. Angkat dagumu dan jemput masa depanmu. Iya. Jangan lupa nih masuk kampus kita nih, ini bisa semua dia program. Ladies and gentlemen, welcome to the Red Lion Talks. This your host Rama Debi Ariansa, dan ini gue bersama bidadari PMB dan ikonnya Unmuh nih, gila, tampangnya di mana-mana. Ini gue dulu sering lihat mereka nih di mana-mana, setiap kegiatan juga. Kebetulan aja mungkin ya. Aktif juga kayaknya di organisasi ya, aktivis nih. Alhamdulillah. Bener, aktivis kan? Bisa jadi Beraktivitas bersama berorganisasi. Oh, siap. Sebelum kita mengulik lebih jauh tentang mereka berdua, mungkin bisa dijelasin dulu ya dari Mbak Adelia ini, ambasadornya PMB itu apa sih? Oke, jadi di kampus kita itu ada yang namanya ambasador ya, atau dari admin PMB Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, buat teman-teman yang dulu mendaftar di Unmuh atau sekarang nih masuk di Unmuh, itu kan teman-teman ada yang namanya informasi-informasi terkait tata cara pendaftaran, kemudian informasi tentang Universitas Muhammadiyah Ponorogo, fasilitasnya, mahasiswanya. Nah, itu semua dari tim PMB atau tim ambasador ini yang membantu untuk memperkenalkan kepada teman-teman gitu. Jadi kami di sini membantu bagaimana teman-teman ini mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sangat bagus sekali ya. Iya. Apa ini? Kalau Mbak Finisa sendiri nih, Apa nih? bagaimana caranya bisa menjadi ikonnya Unmuh loh? Balionya di mana-mana. Luar biasa loh ini Mbak luar biasa Finisa. sekali. Enggak juga sebenarnya, itu bukan hanya saya sendiri aja, teman-teman juga banyak sebenarnya. Mungkin kan kemarin PMB ada proyek nih, karena mau ada mahasiswa baru nih kan, cari Konten cari ya, Kak, konten biar kenal. gitu, biar dikenal tuh Orang seperti. terpilih. Alhamdulillah. Iya, latar belakangnya dari Finisa dan Adelia kira-kira itu SMK atau SMA sebelumnya? Kalau dari saya ya itu saya dari SMA, dari jurusan IPA. Oh, IPA. Iya. IPA. Kita MIPA sih dulu namanya. MIPA. kita bertolak belakang nih Mbak. Iya? Iya. Oh, Kalau kalau Finisa? saya dari SMPN 1 Negeri Babadan nih, di ujung utaranya Ponorogo. Wow. Saya dari IPS nih. Beda kan kita? Kita beda jalan ya. Beda jalan. Tapi sebelumnya emang nggak pernah kenal satu sama lain. Nggak Enggak pernah. Kenalnya saat Unmuh, Iya, masuk Unmuh ini. Masuk iya ini Masuk waktu di Mas Tamaru ya Mbak Iya, Del ya. kita Kita masuk satu Mas kelompok ya. Iya. Iya, waktu itu Wah. waktu satu kelompok. Salut. Kayak bersaudara. Kembar tapi berbeda. Saya menjadi tersanjung. Bisa kembar sama Finisa. Sebelumnya Mbak Finisa dan Mbak Adelia ini berjuang di SS kan? SNL, SBM gitu. Kalau pengalamannya Mbak Del gimana nih? Kalau Mbak Del? Oke, cerita pengalaman dulu ya teman-teman. Jadi dulu itu tentunya saya sama kayak teman-teman yang nyobain kayak SNMPTN, SBMPTN, Mandiri kayak gitu. Tapi gimana ya, pilihan hati itu emang nggak bisa bohong ya. Emang dulu Berhati, saya, berat bos. ya benar. Berat ini bahas. Gini ceritanya tuh dulu gini Kak Rama. Hmm. Aku kan nyoba di SNMPTN ya, di kampus di luar Jawa Timur. Wow. Ya gitu, terus ternyata kayak dari nilai aku, terus dari restu orang tua juga nggak dapet. Akhirnya aku coba SBM nih. SBM aku ambil yang ada di Jawa Timur. Nah kebetulan juga, mungkin ini udah skenario dari Tuhan, SBMPTN aku itu kemarin ketika mau tes itu ada kendala gitu. Nah akhirnya karena aku pengen kuliah, disaranin nih sama orang tua aku buat kuliah di Unmuh aja kayak gitu. Nah akhirnya aku cari informasi tuh terkait pendaftaran di Unmuh tuh seperti apa, kemudian prodinya apa aja, terus akreditasinya seperti apa. Nah itu mulai deh aku bertanya-tanya juga sama yang namanya admin PMB itu tadi. Ya gitu sih ceritanya dia. Oh sangat ini ya, tragis sama bisa dibilang tragis sama tidak? Enggak tragis sih sebenarnya. Sedikit sombong malah ini. Iya. Menolak SBM Iya. ya. Aduh. Waduh. Sama juga nih, kisah saya ini sama seperti Mbak Adel dan teman-teman yang lainnya. Waduh. Saya juga gimana daftar dong? SBMPTN, SNMPTN, vokasi. Kan dulu kan SMA gitu kan banyak ya saingannya. Kalau vokasi itu kan
saingannya itu teman sejalur nih Mbak Adel kalau dari SMN 1 Babatan sendiri. Terus kalau kemarin itu nyoba SBMPTN nih karena terlalu percaya diri nih, ambisius nih. Ambisius. Oke, saya bisa nih Oke. masuk di SBMPTN di luar Jawa Timur nih, di Jawa Tengah nih. Sombong banget nih kali ini bisa ini kali ya. Ternyata Ketolak. wah, Nggak masalah, itu nggak masalah. Yang Itu penting bentuk perjuangan juga. iya, karena kita terus berusaha mencari Betul. relasi lagi, mencari pengalaman dari kakak kita lagi nih, ranahnya harus kemana lagi nih. Terus dapat saran juga dari orang tua gimana kalau masuk di umum aja gitu, apalagi kebetulan deket juga nih, nggak perlu ngekos kan juga kan, deket loh sama. relatif biaya yang relatif gitu. Iya, betul. Iya, Meminimalkan biaya. boleh. Bicara tentang pandemik nih, per tanggal 3 September 2021 ya, kita tahu PPKM diperpanjang lagi sampai tanggal 6 Iya. September. Iya. Dan Ponorogo masuk zona yang tadinya kemarin itu masih merah, sekarang orange lah. Orange. Nah, itu pandemi tahu sendiri ya, pembelajaran gimana nih kira-kira untuk pembelajarannya? Pembelajaran kalau mulai pandemi kemarin online ya kak? Online, tapi kita angkatan kita masih bisa offline Iya, satu di semester ya Mbak? semester 1 sama 2. Iya, semester 1 sama 2 itu sebelum masuk pandemi. Terus akhirnya daring Hmm. yang luringnya kegiatan nih, organisasi nih yang kita ikutin, sering luring tatap Ya, sebenarnya ada sih di Unmu itu teman-teman. Jadi untuk mata kuliah atau perkuliahan kita itu ada yang daring juga ada yang luring. Soalnya nggak mungkin kalau praktek itu lewat daring juga. Nah, Oke. jadi di Unmu itu pembelajarannya kayak perpaduan gitu antara luring dan juga daring. Gitu sih di masa pandemi kayak gini. Fleksibel ya berarti ya. Iya. Iya, jadi teman-teman juga nggak usah khawatir apa ya, belajar yang jadi nggak paham kayak gitu. Biasanya kan kita mengeluh kuliah online terus jadi nggak paham dosennya jelasin apa, kita nggak nangkep kayak gitu kan. Iya, kayak apa ya dari itu ya. Oke. Ini Mm-mm. nanti kita kasih bocoran ya. Oke. Nanti selanjutnya tips Apa and nih? triknya mungkin Aduh. seperti apa. Tips apa? Sebelum menjauh ke sana, Hmm? ini kira-kira bisa diceritain sebelum jadi mahasiswa semester 3, bener ya? Iya. Iya. Bukan, kita Semester semester 5 5. loh. Wah, semester 5 malahan. Oh iya, Gak apa-apa, iya. semester 3 aja ya. Semester 5. Lebih muda dari Karena kita, masih Mbak. muda ya, benar. Masih muda sekali Anda. Iya. Review sebelumnya kan masih kalau semester 5 pernah merasakan Mas Tamaru offline. Iya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman nih biar teman-teman nih bisa merasakan walaupun lewat bayangan ekspektasi ya. Lewat Bayangkan. Iya. Bayangan apa dulu nih? Ya gimana ceritanya dari Mas Tamaru aja dari Iya, Mas Tamaru. Kalau Mungkin Mas Tamaru tahun kesan. angkatan kita ya Mbak Adel ya, 2019 itu September 2019 sebelum pandemi itu sangat luar biasa banget nih, dari meriah sekali. meriah waktu itu. banget karena kan belum ada kata corona atau pandemi COVID-19. wah, seru nih kelihatannya ya. Iya. Iya, banyak banget Seru kegiatannya, Kak. banget. Kegiatannya tuh banyak banget, ada flash mob juga, ada apa itu pobeta itu. Tapi teman-teman jangan khawatir. Di tahun 2020 pun Mas Tamaru pun juga ada pobe sama pobeta juga. Walaupun Yang online. walaupun online. Seperti itu. Kalau Mbak Adel nih, Iya, gimana? jadi nih cerita pengalaman? Mas Tamaru tahun aku ya di tahun 2019 itu emang pengalaman yang nggak bisa dilupakan juga teman-teman, karena dari aku yang pengen kuliah mencoba sana sini kemudian menetapkan hati di Unmu, kemudian di Mas Tamaru itu kita offline ketemu banyak teman-teman yang belum kenal sama sekali kayak gitu. Jadi pengalaman pertama itu aku ingat ya, jadi satu kelompok, jadi teman-teman Mas Tamaru semua itu dibagi beberapa kelompok nih. Kebetulan juga aku sama Kak Finisa ini satu kelompok. Wah, Nah, pantas nih. Kalau terus nih. mulai dari situ dulunya kita nggak deket ya Kak Nggak Finisa. deket. Dulu kita nggak deket. Terus setelah satu kelompok itu ada yang namanya kita harus buat yel-yel ya. Iya. Buat yel-yel. Nah, itu pengalaman pertama kali ketika aku belum kenal sama satu kelompok terus disuruh buat yel-yel dan mimpin kelompok gitu. Langsung jadi cara- ketua atau Langsung kelompok. jadi ketua kelompok. Iya gitu, dan ini gimana maksudnya ya. Terus deh aku coba kenalan sama mereka ya kan, sama Kak Vincent. Dia dulu tuh sombong banget gitu loh Kak. Cuek. Enggak gitu, karena kan kita belum kenal Iya, Mbak iya, Adel. betul. Karena dulu kan masih gimana ya, masih punya kayak
egois seperti itu kan. Ego. Ih masa sih saya harus kenal dulu sama Badel, ih masa sih Badel harus kenal dulu sama saya. Enggak, itu malah hal yang salah gitu. Oh. Ketika kita sudah masuk menjadi mahasiswa, kita harus mempunyai jalin relasi, jalin hubungan. Nah dari tidak kenal kan jadi kenal nih, kemana-mana bareng, kemana-mana sana sini ngalor ngidul, guys. Pokoknya intinya Asik ya. sering ditemui gitu ya kayaknya ya. Jadi Teman-teman lihatnya kayak di gitu. Unmu ini kan kalau di SMK atau SMA ya hanya dari daerah tertentu Iya. gitu. Kalau ini kan di universitas ya, khususnya di kampus-kampus itu kan dari berbagai daerah ya. Iya. Kita bisa mengenal satu sama lain dan banyak lagi relasi kita ya. Iya, gitu. Jadi, Oh iya, pas lagi Mas Tamaru ini teman-teman pernah disuruh datang pagi kan? datang pagi. Paling pagi ya? Iya. Jam berapa sih kira-kira? Emang mulainya semua tuh pagi ya kalau nggak salah 3 Mas hari itu. Tamaru itu kan Heeh. harusnya pagi. Pagi ya. Terus sampai sore. Jadi kegiatan tuh kita full bareng-bareng dari pagi sampai sore namanya di Ekspotorium kampus kita nih, Ekspotorium Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Gedung terbaru nih. Nah, betul. Wah, enak sekali ya. Yang Kalau baru. kita tuh jadi aku kayak- dulu tuh masih Belum ya? belum ya? Kakak dulu di mana sih? Karama dulu di mana nih? di dom. Wah, Oh, di beda Karama. Karama Iya. kan generasi masih sebelumnya. bawaan ya. Ah, sekarang kampus kita tuh udah maju. Udah ya. maju. Enak ya? Udah Iya. Itulah. fasilitasnya itu sudah terbaru gitu, sudah di-update seperti itu. Terus kalau dulu kan ada namanya kalau telat datang itu ada punishment. Iya, ada kan. Kira-kira pernah telat gak nih? Kalau aku nggak sih, tapi ada cerita gini. Kemarin tuh ada panitia yang bagian apa ya namanya itu? Keamanan atau apa ya? Iya, keamanan. Ketertiban. Aktif apa ya? Heeh, itu. Iya, Nah, pokoknya itu lah. Iya, ada itu pokoknya. yang aku masih ingat tuh namanya kalau nggak salah Kak Rizky. Kak Rizky Amelia. Ah ya, Kak Oh, Rizky. iya. Oke. Itu kan aku dari anak SMA ya kan, yang membayangkan kalau dunia kampus itu yang antara senior dan junior kayak gitu kan. Iya. Pas waktu itu aku kan masuk nih di Ekspotorium. Terus ada Kak Rizky Amalia tuh di depan bilang kalau yang nggak bawa ID card bakal kena punishment ya. Nah, Ini pada waktu itu. iya, Dua-duanya nggak bawa? enggak gini. Jadi Bukannya nggak bawa. ketinggalan gitu loh, Wah, ketinggalan di asik, masjid. Kemudian ada juga nih jam tangan aku ketinggalan di masjid juga kan, Hah? dipanggil kan sama itu Iya, siapa gitu. Wah, aku udah duduk, udah takut gitu. Ternyata pengalaman-pengalaman yang baru di waktu Mas Tamaru itu bakal jadi cerita lucu gitu waktu kita udah kuliah sejauh ini. Betul. Kata Panji sih akan lucu pada waktunya. Iya, betul. Gitu. Ini perkembangan dari PMB sendiri, adakah mahasiswa yang daftar dari luar Ponorogo? Oke, ada sih. Jadi teman-teman di Unmu itu kita banyak sekali mahasiswa yang gak hanya dari Ponorogo aja, dari Jawa Tengah, bahkan ada juga yang dari luar Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada jadi Wow. dari Kamboja Luar juga. negeri. Iya, Keren. Dari luar Kamboja, negeri Thailand. loh. iya betul. Karena dari teman-teman PMB dan juga dari kampus sendiri itu emang benar-benar memberikan informasi yang yang valid, yang memberikan informasi terkait dengan mahasiswa dan juga perkuliahan yang kedepannya itu memberikan manfaat yang baik. Gitu. Oh, keren. Luar biasa ya. Luar biasa. Mahasiswanya aja bisa ekspor dari luar juga seperti itu. Aduh, keren nih. Tapi ini untuk maba sendiri pada tahun ini akankah offline atau online lagi Kuliahnya. untuk Apanya? Mas Tamaru Mas Tamaru. dan Oke. perkuliahan mungkin? Kalau untuk Mas Tamaru, teman-teman tunggu aja ya, karena ini kan surprise, jadi pengalamannya itu akan banyak sekali di Mas Tamaru, baik itu online maupun offline. Teman-teman pasti dijamin seru nanti Mas Tamaru ya. Jangan khawatir teman-teman, jangan takut. Jangan takut sama Mas Tamaru, jangan takut sama kegiatan di kampus kita itu, jangan dipikirkan akan daring terus ya Kak Adel ya. Iya. Enggak teman-teman, jangan khawatir. Tenang saja, nanti akan dapat surprise dari pihak kampus nih ya Kak Adel ya. Panitia Mas Tamaru tentunya. Oh iya, yang tentunya panitia Mas Tamaru. Keren. Oke, ini mbak-mbaknya Adel Apa? dan Vinisa ini kan mengalami fase dari online dan ke offline, dari offline ke online. Iya. Kira-kira punya nggak sih tips dan trik supaya belajar online itu nggak terlalu membosankan atau nggak terlalu monoton gitu? Oke, belajar online ya. Mbak Adel dulu nih aja. Oke, jadi teman-teman mungkin lebih banyak pengalamannya ya untuk Iya. pembelajaran atau belajar online, karena dari SMA kan kalian belajarnya udah online karena pandemi itu di tahun 2020. Iya, 2019. Kalau dari aku sendiri kemarin
ketika awal-awal pandemi emang sulit ya menyesuaikan untuk memahami atau belajar mata kuliah yang secara luring kayak gitu. Soalnya yang secara daring. Soalnya kan nggak ketemu langsung sama dosen, kemudian nggak ketemu langsung juga sama teman-teman kalau mau sharing-sharing kayak gitu. Cara aku yang pertama ya, jadi aku harus menumbuhkan semangat sendiri dulu di dalam diri kita. Kalau kita itu ya memang harus niat belajar sendiri. Kalau kita nggak punya semangat belajar, memahami materi sendiri, ya kita nggak akan bisa atau nggak punya motivasi buat belajar. Nah kemudian yang kedua, itu kan kita emang udah difasilitasi nih dari kampus untuk kuliah atau belajar dengan teman-teman dan juga dosen itu secara daring lewat Zoom. Nah di situ manfaatin teman-teman ketika dosen kalian itu menyampaikan materi, kemudian kalian kalau nggak paham langsung aja kalian tanyakan, kalian langsung membuka pembicaraan dengan dosen, karena dosen-dosen juga akan welcome kalau teman-teman mau bertanya apa aja yang belum dipahami kayak gitu. Nah kemudian kalau soal tips belajar di rumah, kemudian kalau kita bosan, itu kita bisa yang namanya calling sama teman. Calling. Iya, jadi apa ngebolos apa gimana? Enggak gitu. Calling dalam hal apa ini? Gini, kita kan kalau belajar sendiri kadang bosen ya, udah Betul. 1 jam terus bosen, kemudian nggak bisa mengerjakan suatu soal atau materi, kita calling aja teman kita, siapa tahu dia lebih tahu kan dari kita. Nah kayak gitu, jadi jangan sampai malu sih soal belajar gitu. Oke, dari Finisa sendiri gimana? Dari aku sendiri nih, kalau dari aku sendiri nih, kita harus mempunyai niat nih atau kemampuan nih Mbak Adel ya. Kalau niat sama kemauan nih teman-teman. Kalau kita udah punya niat nih, kalau wah daring nih, saya nggak bisa nih, materinya 45 menit, terus dosennya mungkin gimana nih, belum kenal juga gitu ya Kak Adel ya. Nah teman-teman itu, kita itu jangan takut untuk bertanya sama dosen juga gitu. Nah kalau aku sendiri nih tipsnya nih ya Kak Adel ya, kalau saya itu berani, kuncinya berani nih, yang penting berani. Entah itu salah, entah itu benar, yang penting berani. Ya, yang penting mengungkapkan aja, terus bertanya sama dosen, terus pokoknya terus bertanya, terus kayak ya kalau dibilang kritis tuh enggak juga gitu. Soalnya kan pengetahuan juga belum luas gitu ya teman. Kalau untuk mengisi luangnya itu saya mungkin banyaknya ranahnya ke organisasi. Jadi pelarian saya dari daring itu ke luring itu organisasi. Oke. Tips dan triknya wah mantap nih. Berarti kita harus lebih aktif lagi ya. Kita yang aktif ya. Kita harus lebih dituntut aktif sendiri sih. Aktif. Berbicara menyinggung terkait organisasi nih. Kira-kira Mbak Finisa dan Mbak Adel ini kelihatan aktivis banget ya. Enggak usah. Bukan aktivis karena apa ya? Kita itu beraktivitas bersama organisasi. Wow. Bisa aja. Oke. Mungkin bisa dijelasin ya, Mbak Finisa dan Mbak Adel ini, mungkin Mbak Finisa dulu ya. Mbak Finisa dulu ini ikut apa aja nih? Kalau saya enggak banyak saya itu. Mungkin kebanyakan Mbak Adel ya. Kalau Mbak Adel itu mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi sama Mbak Adel. Jangan begitu kawan. Udah tahu lah teman-teman. Kalau saya itu kan cuma itu aja. Yang jelaskan saya dari prodi akuntansi nih. Yang jelaskan himpunan mahasiswa akuntansi itu yang jelas. Terus yang kedua ini saya ikut IMM nih teman-teman, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terus yang ketiga itu saya ikut KOPMA, Koperasi Mahasiswa Surya Kencana. Dan yang keempat itu saya ikut komunitas basket, walaupun belum terbentuknya UKM. Terus yang terakhir itu saya ikut Gendi, Generasi Baru Indonesia. Apaan tuh Kak? Aduh, jangan gitu. Itu mahasiswa-mahasiswa ya yang alhamdulillah keterima beasiswa Bank Indonesia Wah, tadi. luar biasa. Wah keren. Kita punya link. Enggak juga. Link apa? spmb.umur.ac.id. Daftar dulu. Iya, jadi teman-teman yang belum daftar, yuk daftar. Ayo pokoknya. Lanjut aja Ya, lah. kalau Mbak Adel sendiri nih pasti organisasinya teman-teman, mungkin kalau teman-teman udah nggak asing lagi nih, bisa disebutin dong Mbak Adel. Alhamdulillah. Apa ya? Gila. Kalau organisasi sebenarnya hampir sama kayak Kak Finisa ya, kalau organisasi. Enggak Iya juga. sama bener. Oke. Jadi Kamu percaya siapa nih? Saya Mbak Adel. Saya pertanyaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iya. Ngomong soal organisasi ya teman-teman, jangan berpikiran kalau kita itu banyak organisasi terus jadi memanfaatkan organisasi itu. Jadi
Jadi gunakanlah organisasi itu buat mengembangkan diri. Nah, untuk itu aku juga ikut beberapa organisasi. Yang pertama itu sama kayak Kak Finisa, ada himpunan mahasiswa akuntansi juga. Kemudian ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kebetulan juga satu komisariat sama Kak Finisa. Iya. Pokoknya sama deh organisasi saya tuh sama Kak Finisa. Iya. Nggak ada bedanya. Karena satu kelas juga. Iya. Bedanya ini teman-teman, bedanya nih dress code-nya beda nih. Jadi kalau Mbak Ada kan dress code-nya PMB nih, admin PMB, tim Ini icon PMB. nih. iconnya. Boleh. Kalau saya mahasiswanya, mungkin Iya. saya Oke. apa? Jadi poinnya organisasi ini penting ya dalam mahasiswa. Menurut aku sendiri sih penting ya, karena dengan berorganisasi juga kita itu bisa mengembangkan diri kita, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemalu, kemudian pengen belajar public speaking, berdiskusi, nah itu kalian bisa temukan di organisasi. Iya benar juga itu Mbak Ada. Berimpact dengan pola pikir ya, Iya, relasi betul kita sekali. juga. Wah, ini nggak kerasa kita juga udah 20 menit sampai. Kok cepet banget ya? Makanya nggak kerasa ya. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol kayaknya wah perlu 1 hari ya, Iya. satu malam. Gak akan Sebenarnya aku kelar. pengen tanya juga loh sama Kak Rama. Iya, sebenarnya Wah, saya ingin tanya. mungkin bisa di kegiatannya basement apa, nanti ya, di lobby ya. Gitu ya. Boleh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ngopi lah Oke. kita. Oke. Tapi dengan Ngopi lah. protokol kesehatan tentunya. Siap. Nah, ini untuk closing statement kita mungkin pesan dari Mbak Adel dan Mbak Finisa untuk maba-maba kali ini gimana? Jadi Kak Vincent dulu aja deh. Iya. Mungkin kalau teman-teman angkat dagumu dan jemput masa depanmu. Iya. Jangan lupa nih masuk kampus kita nih, Universitas Muhammadiyah Ponorogo nih. Wah, Kalau harus- fokus re. Ya, fokus, Re. Ayo Re, gabung Re, gitu ya Mbak Ada ya. Iya. Kalau Mbak Ada sendiri gimana nih? Oke, jadi buat teman-teman yang calon mahasiswa baru atau sekarang udah daftar jadi mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kencangkan semangatnya buat mengikuti kegiatan-kegiatan dari kampus kita, tentunya dari kegiatan pertama kalian yaitu Mas Tamaru. Karena Mas Tamaru itu kalian akan kenal awal dengan banyak sekali organisasi-organisasi, entah itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian ada UKM-UKM. Wah, Itu teman-teman pastinya nanti akan dibingungkan oleh banyak pilihan. Nah, disitulah teman-teman mulai mengenal diri sendiri, passion teman-teman tuh di mana sih, dan maunya tuh mengembangkan minat yang mana. Nah, jadi teman-teman tetap semangat buat mengembangkan dirinya di kampus kita meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum daftar yuk di kampus kita lewat spmb.umpo.ac.id. oke. Thank for today, Finisa dan Adelia yang telah mampir ke podcast Redline Talks. Terima kasih Terima kembali, kasih Kak kembali. Rama. Ya, semoga ada manfaatnya nih ya untuk teman-teman semua. Have fun and enjoy listening. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Red Talks.